betul. Ya, jadi saya mau konseling soal masalah saya, Pak. Apa sebelumnya Anda pernah melakukan konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling, Pak. Baik, saya akan menjelaskan konseling itu apa. Jadi, konseling itu proses bantuan bimbingan yang dilakukan konselor kepada klien untuk memecahkan suatu masalah, di mana konseling ini ada asas-asasnya, yakni asas kerahasiaan, di mana Anda berkonsultasi hanya kita saja yang tahu. Jadi ada yang perlu ditanyakan lagi tentang konseling? Baik, Pak, terima kasih untuk penjelasannya soal konseling. Jadi saya mau nanya dikit aja, Pak, soal konseling. Jadi konseling ini tuh bersifatnya rahasia ya, Pak? Iya, bersifat rahasia. Jadi kalau Anda mau menceritakan ke teman Anda atau keluarga Anda, ya silakan. Tapi saya tidak akan menceritakannya sesuai kesepakatan kita. Baik, Pak. Jadi masalah apa yang Anda ingin konsultasikan? Jadi yang ingin saya konsultasikan itu adalah bagaimana sih Pak caranya kita bisa menghadapi quarter life crisis seperti itu, Pak. Baik. Apa Anda tahu pengertiannya quarter life crisis itu apa? Saya belum mengetahui secara mendalam soal quarter life crisis itu, Pak. Baik, saya akan jelaskan quarter life crisis itu apa. Jadi, quarter life crisis itu adalah di mana kita merasa khawatir, tidak memiliki arah, bingung dan galau di kehidupan yang akan datang. Umumnya kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, karir, dan kehidupan sosial. Baik, Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi yang ingin saya konsultasikan itu quarter life crisis, di mana saya mengkhawatirkan perekonomian saya nanti ke depannya, karena ini sudah masuk ke umur 21 tahun seperti itu, Pak. Apa sudah lama Anda merasakannya? Saya merasakan itu semenjak saya berada di umur 21 tahun, Pak. Berarti Baru sekitar 1 tahun yang lalu, Pak. Jadi sebenarnya itu hal yang wajar, jadi nggak usah perlu ditakuti, karena itu emang sudah proses kita menuju dewasa. Oh, baik, Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Berarti quarter life crisis itu adalah satu hal yang wajar ya, Pak? Hal yang wajar. Karena itu merupakan suatu proses untuk kita menuju ke dewasa. Baik, jadi saya tidak perlu khawatir untuk hal itu. Iya. Jadi, nah, kalau misalnya kita sudah melewati quarter life crisis itu, apakah ada hal-hal atau yang perlu kita hadapi atau perlu kita lewati, itu caranya seperti apa sih, Pak? Cara menghadapi atau menyikapi quarter life crisis itu yaitu berhenti membandingkan diri dengan orang lain, ubah keraguan menjadi tindakan, dan percaya sama apa yang kita lakukan, dan lakukan hobi sesuai apa yang Anda senangi. Berarti intinya kita harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif seperti yang ada di otak kita gitu ya, Pak. Dan untuk mengalihkan pikiran itu kita bisa melakukan hobi yang kita sukai gitu, Pak. Iya. Jadi emang saya mulai merasakan quarter life crisis itu setahun belakangan ini, karena saya merasa teman-teman saya lebih sukses daripada saya, itu dari segi ekonomi seperti itu, Pak. Baik, kita menyikapinya jangan seperti itu, membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap manusia punya jalan kesuksesannya masing-masing, dan kita harus percaya itu. Baik, terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Memang sebenarnya saya juga masih suka
terkadang gitu ya saya masih suka membandingkan diri saya dengan orang lain gitu. Nah, ada satu hal yang mau saya tanya juga Pak, kalau quarter life crisis ini itu biasanya terjadi pada umur berapa sih Pak gitu? Quarter life crisis itu terjadi antara umur 21 sampai 25. Baik. Berarti umur-umur mau memasuki dewasa Pak? Dewasa. Ya, saya juga mau nanya Pak soal di luar dari kita harus percaya dengan diri sendiri, terus juga kita harus kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita mengalihkan pikiran negatif kita ke hobi gitu kan. Itu ada nggak sih Pak hal-hal yang di luar dari itu gitu untuk gimana kita tuh menghadapi quarter life crisis ini, seperti itu Pak? Jadi di luar apa yang saya jelaskan tadi, cara kita melewati quarter life crisis itu dukungan atau support system, bisa dari orang tua, teman, atau pacar sekalipun. Selain itu juga kita harus menghindari lingkungan yang toksik, yang tidak bagus buat kita. Oh gitu, baik Pak. Berarti untuk kita caranya jauh dari lingkungan atau kita tidak masuk ke lingkungan toksik itu seperti apa sih Pak gitu? Ya, dengan kita bersosial media dengan baik, terus mencari teman yang lebih mau maju bersama dengan diri kita, yang baik untuk kedepannya, tidak yang membawa hal yang buruk buat kita. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Saya sudah cukup mengerti tentang quarter life crisis ini gitu. Cuman saya masih butuh dukungan dan segala macamnya itu tadi dari orang-orang terdekat saya, seperti itu. Nah, ada saran nggak sih Pak gimana kedepannya setelah saya selesai konsul ini saya bisa menghadapi dan menjalani kehidupan saya yang lebih baiknya, seperti itu? Ada beberapa saran dari saya untuk menjalani masa depan yang lebih baik. Kita tidak perlu takut untuk menyikapinya, karena quarter life crisis itu adalah hal yang lumrah bagi setiap orang untuk melangkah menuju pendewasaan, dan juga bukanlah sebuah penyakit, apalagi untuk dikhawatirkan secara berlebih. Kiranya apa yang saya sampaikan itu sudah cukup kompleks, mulai dari pengertian quarter life crisis itu sendiri, terus cara menghadapinya, dan saran-saran yang terbaik untuk dilakukan. Pada intinya, untuk kedepannya kita harus tetap semangat dan berpikiran positif dalam menghadapi kehidupan ini, demi kebaikan masa yang akan datang dan demi kehidupan yang gemilang ke depannya. Semoga dari adanya konseling ini bermanfaat untuk Anda dan bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi Anda. Terima kasih banyak Pak untuk sarannya, dan dari konseling ini benar-benar memberikan saya insight baru dan juga pengetahuan baru gitu buat saya sendiri, bagaimana saya harus menyikapi quarter life crisis ini gitu. Dan ya, saya berharap juga nanti kedepannya saya bisa menghadapi quarter life crisis ini dengan pikiran yang positif, tanpa harus saya berpikiran negatif seperti itu. Karena saya baru pertama kali ini Pak buat bimbingan konseling seperti ini. Ternyata bimbingan konseling seperti ini memang sangat membantu sekali Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih juga sudah datang konsultasi ke saya dengan sukarela kan Mas ya? Iya, betul sekali Pak. Karena emang keinginan saya untuk saya sebenarnya udah
kayak merasa insecure gitu Pak untuk bercerita ke orang lain gitu. Ya dengan ada bimbingan konseling ini gitu ya, dengan yang bersifat rahasia tadi, itu saya juga merasa lebih nyaman sih Pak seperti itu. Baik Pak, kalau seperti itu terima kasih banyak ya Pak bantuannya. Sama. Terima kasih banyak Pak.